Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Ule, NIM 1723030016. Jurusan Sosiologi, kelas B reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan sedikit review buku 10 dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Yang pertama, bagaimana memahami masalah sosial. Studi tentang problem sosial. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, obat-obatan, dan semua lainnya masalah ditangani ada di sini. Namun, justru karena topik-topik ini begitu akrab, mereka sering tidak dipahami. Kurangnya wawasan terjadi terutama menjadi penyebab konvensional interpretasi peristiwa begitu mudah diterima. Bahwa untuk setiap penafsiran yang masuk akal biasanya ada di Oberpose, pandangan yang sama masuk akal bagi mereka yang percaya, dan perbedaan seperti itu sulit diatasi tanpa bukti dan kerangka kerja untuk mengajukan pertanyaan tentang bukti itu. Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek akrab telah beberapa aspek yang tidak semuanya jelas telah terlihat. Sosiolog melakukan hal yang sama menggunakan sudut pandang ilmu sosial sebagai salah satu pendirian sosiologi. Emile Durkheim berkomentar, sebuah ilmu masyarakat kadang-kadang menyebabkan orang melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda yang biasa untuk tujuan ilmu apapun adalah untuk membuat penemuan, dan semua penemuan seperti itu lebih atau kurang marah pendapat diterima. Sosiologi paling baik menggunakan orientasi, pembingungan dan pembutuhan pengamat di luar akal sehat, penyesalan menerima kebijakannya. Pesannya, sebagai Betterberger berkomentar bahwa keadaan tidak seperti kelihatannya. Seperti yang kemudian saya jelaskan, data dalam bentuk pengamatan sistematis adalah neces alat pencegahan kehamilan untuk memastikan atau melewati apa yang tampaknya masuk akal. Salah satu sudut fisik akan melibatkan penggunaan spektroscopy untuk menganalisis komposisi kimia zat karena karya Van Gogh ditandai dengan warna-warna cemerlang dan mengkombinasikan mengarah pada wawasan yang lebih luas tentang lukisan itu sendiri. Masalah-masalah sosial yang menentukan tampaknya langsung semua orang tahu siapa mereka. Memang daftar itu isi buku ini menyediakan itu sendiri. Bahaya datang dalam berbagai bentuk. Orang dapat terluka secara fisik, mereka dapat kehilangan uang atau kekuasaan, nilai-nilai moral mereka dapat tersinggung, atau lingkungan di mana mereka tinggal dapat direndahkan. Meskipun demikian, sekedar menunjukkan adanya bahaya, tindakan cukup sebagaimana terungkap dari evaluasi mobil dan penggunaan narkoba yang berbeda.
Pada tingkat yang masuk akal, konflik ini kebanyakan orang menemukan diri mereka berada di tengah-tengah pada isu-isu itu. Sekitar 83% masyarakat percaya bahwa aborsi harus sah dalam beberapa atau semua keadaan. Akan tetapi, ujian ini bersifat ambivalent. Konsekuensi aborsi. Agar dapat melihat secara objektif konsekuensi aborsi, penting untuk memulainya dengan keputusan Mahkamah Agung di Reus. Di bawah hak privasi, wanita seharusnya bisa mengendalikan apa yang terjadi pada tubuh mereka sendiri. Keputusan-keputusan selanjutnya membatasi jangkauan Roe pada tahun 1992. Pengadilan yang diadakan dalam Planned Parenthood yang menyatakan dapat mengatur aborsi selama mereka tidak memberikan beban yang tidak semestinya pada wanita. Dengan demikian, hukum tersebut menjunjung periode penantian selama 24 jam dan tuntutan persetujuan orang tua bagi para remaja yang berupaya melakukan aborsi. Dalam konteks ini, saya ingin kembali ke Maria yang berusia 17 tahun yang mendapati dirinya hamil beberapa halaman yang lalu. Posisi kehidupan sederhana, aborsi adalah pembunuhan. Dari sudut ini, ada 1,4 juta pembutuhan masing-masing. Tentu saja, banyak keluarga tidak dapat hidup seperti ini. Beberapa wanita selalu bekerja untuk membayar. Akan tetapi, kebanyakan wanita yang sudah menikah merasa sulit untuk memperoleh pekerjaan yang terhormat karena apa yang disebut hukum perlindungan dan diskriminasi memaksa mereka mencapai kedudukan yang sudah matang. Menurut Zelizer, pada suami biasanya tidak memberikan sejumlah uang mereka membayar amplop untuk kesenangan mereka sendiri dan menyerahkan sisanya kepada istri mereka atau orang-orang dibayar tunai pada masa itu, bukan dengan cek. Sekali lagi, para istri seringkali tidak tahu apa yang diperoleh suami mereka. Akan tetapi, norma-norma tentang mendapatkan uang telah berubah pada tahun 1993. Sebuah contoh acak orang diajukan pertanyaan tentang wanita yang sudah menikah yang bekerja untuk membayar. Pada saat itu, 78% wanita dan 80% pria yang menyetujui kerataan istri. Akan tetapi, jangan disesatkan oleh persentase tinggi ini. Jarak yang jauh ada yang antara sikap dan tindakan. Bahkan pokok khas dalam penelitian gender adalah bahwa jika banyak yang berubah, banyak yang tetap sama. Dalam masyarakat modern, orang memperoleh pendapatan dengan menghasilkan barang dan jasa. Itulah sebabnya orang dikenal karena pekerjaannya. Promosi wanita yang terus meningkat di angkatan kerja menyediakan salah satu indikator yang paling signifikan dari perubahan ketidaksetaraan gender seiring dengan waktu. Kesimpulan yang sama berlaku untuk wanita
Afrika mereka kurang terpisah dari pria dan orang kulit putih. Hingga tahun 1940, 3/4 wanita Afrika mereka hanya dipekerjakan dalam 2 kategori pekerjaan: sebagai pekerjaan tidak profesional. Dalam pekerjaan rumah tangga pribadi dewasa ini, perwakilan mereka telah diperluaskan secara waktu berlalu sehingga sekarang tampak seperti perwakilan wanita kulit putih. Ketimbangan ini terjadi karena pendapatan wanita lebih rendah daripada pria. Pada tahun 1890, para wanita dipekerjakan purna waktu yang hanya memperoleh 54% lebih banyak dari pria, dan perbedaan ini relatif stabil selama sebagai besar abad ke-20, meningkatkan dalam tahun ini sebagaimana diperlihatkan dalam panel meja. Amerika Serikat masih hidup dengan 2 pewarisan kemajuan dan penaklukan. Divisi-divisi ini didirikan sejak dini. Pada tahun 1790, persis setelah konstitusi diadopsi, 60-80% penduduk kulit putih berasal dari bahasa Inggris, dan semua kelompok lain harus menyesuaikan diri dengan norma dan nilai bahasa Inggris serta menanggung prasangka dan diskriminasi mereka. Sekali lagi, definisi diperlukan. Prasangka memaksudkan sikap permusuhan orang-orang terhadap orang lain dalam kelompok yang berbeda atau terhadap kelompok lain secara keseluruhan. Diskriminasi seperti disebut di pasal 3 mengacu pada perlakuan yang tidak sama terhadap individu dan kelompok karena karakteristik pribadi mereka seperti ras atau etnis. Kebanyakan orang sekarang merangkul nilai kesetaraan, terutama ketika diungkap sebagai kesetaraan kesempatan. Prasangka dan diskriminasi telah merosot, khususnya secara akhir tahun 1960-an. Namun terlepas dari perubahan ini, banyak orang Amerika menentang kebijakan yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama. Misalnya, meskipun hampir semua orang kulit putih menyatakan bahwa anak-anak Afrika dan kulit putih seharusnya dapat bersekolah di sekolah yang sama. Dimensi kesenjangan ras dan etnis. Kesediaan yang terus-menerus untuk menoleransi atau tingkat yang tinggi ketidaksetaraan kadang-kadang membuat seolah-olah Amerika Serikat bukanlah satu masyarakat melainkan sebuah mesin pemisahan raksasa yang di dalamnya orang-orang, terutama orang-orang kulit berwarna dipertemukan. Di lain waktu, atau lebih optimis, namun tampaknya negara ini menjadi seperti merry-go-round bahwa Amerika naik bersama-sama. Paradoks ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, itu ada kebanyakan negara dengan populasi heterogen. Dimensi sejarah. Hak-hak sipil. Dengan istilah hak-hak sipil, maksudku jaminan hukum warga negara atas partisipasi yang sama
dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Mereka yang punya hak sipil bisa memilih. Mereka dapat membeli makanan di toko-toko atau makan di restoran apapun yang mereka suka. Mereka dapat membeli rumah di mana pun mereka pilih. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan mereka dapat menyembahkan Allah apapun yang akan dikenal. Dan mereka bisa menikah siapa yang mereka inginkan. Hak-hak sipil menjamin kebebasan individu. Baik, sekian atas hasil review buku 10. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.